Sentimen negatif dan kecurigaan berlebihan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia hingga kini masih kerap terdengar. Kerusuhan massa di Jakarta dan Solo pada Mei 1998 silam yang diwarnai dengan pembakaran toko-toko dan rumah milik warga Tionghoa membuktikan bahwa sentimen kepada etnis itu masih ada. Padahal, bila menengok sejarah, berbagai prasangka terhadap etnis Tionghoa di banyak wilayah Indonesia sebagian besar lahir akibat sejumlah kebijakan pemerintah jajahan yang pernah berkuasa di Nusantara. Saat beberapa wilayah Nusantara dijajah VOC atau maskapai dagang Belanda misalnya, sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembauran antara etnis Tionghoa dan etnis-etnis lain diterbitkan penguasa saat itu. Pemerintah jajahan baik VOC maupun rezim kolonial penerusnya, pemerintah Hindia Belanda pantas khawatir. Karena dalam lintasan sejarah pernah terjadi peristiwa geger Pacinan atau perang besar antara koalisi Laskar Tionghoa dan Jawa melawan pasukan kompeni dan sekutunya di berbagai wilayah Pulau Jawa pada sepanjang tahun 1741 sampai 1943. Dampak dari peristiwa 1740-1743 ini Belanda sadar bahwa kolaborasi Tionghoa dengan pribumi semacam ini jangan pernah bisa terjadi lagi karena kosnya sangat mahal. Mereka harus bertempur selama 3 tahun, tentu saja banyak kehilangan nyawa dan tentu saja banyak biaya. Nah itu betul-betul diusahakan oleh kompeni dan kemudian oleh Belanda, jangan sampai kolaborasi seperti ini terjadi kembali. Sebelum dan selama terjadi perang besar antara aliansi Laskar Tionghoa Jawa melawan VOC Belanda, kebencian dan prasangka antara etnis Tionghoa dan etnis-etnis lain di bumi Nusantara nyaris tidak ada. Bahkan, sebagaimana dinarasikan dalam buku Geger Pacinan karya Raden Mas Darayadi, dalam peristiwa Geger Pacinan, warga etnis Tionghoa dan Jawa bahu-membahu melawan serdadu kompeni. Waktu itu hanya terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok besar, yaitu kelompok Jakarta, Batavia, dan kelompok Jawa Tengah. Ini kemudian bergabung dengan tentara Mataram. Mereka menundukkan diri di bawah komando dari Laskar Mataram. Jadi sehingga perang waktu itu sudah bukan merupakan perang Tionghoa terhadap Belanda, tapi lebih tepat kalau disebut waktu itu terjadinya ada perang koalisi Tionghoa dengan Jawa melawan VOC. Geger Pacinan atau kerap disebut sebagai Perang Sepanjang merupakan perang yang pecah di banyak daerah di Pulau Jawa. Pada sepanjang tahun 1741 sampai 1743 menyusul terjadinya pembantaian sekitar 10.000 warga Tionghoa di Batavia pada bulan Oktober 1740. Insiden pembantaian ini dipicu banyak faktor. Salah satunya yang paling utama disebabkan kekhawatiran VOC atas meningkatnya jumlah imigran gelap asal Tiongkok. Saat itu, Gubernur Jenderal Adrian Fiker menetapkan kebijakan pajak yang tinggi terhadap warga Tionghoa dan memberlakukan izin menetap. Bila tak memiliki izin, maka warga Tionghoa akan dideportasi. Peristiwa yang kemudian melatar belakangi pembunuhan orang-orang Cina tahun 1740 itu dilatari karena ketika itu terjadi ekspansi yang berlebihan dalam industri gula di Batavia. Ada jumlah sekitar 130 lebih penggilingan gula di pertengahan tahun 1730-an. Nah, artinya sudah terjadi ekspansi yang luar biasa dalam industri gula. Dan ini menyebabkan kemudian suplai gula ke pasaran dunia, terutama di daerah-daerah yang kemudian menjadi daerah andalan pasaran gula VOC, itu meningkat pesat. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis gula sejak mungkin paruh kedua tahun 1730-an. Nah, ini yang kemudian menyebabkan harga gula jatuh yang pada akhirnya memukul industri gula yang ada di Omlanden Batavia, yang menyebabkan kemudian para pemilik penggilingan gula yang kebanyakan adalah orang-orang Cina itu tidak bisa menggaji para buruh atau pekerjanya.
Nah, industri gula ini kebanyakan memang dijalankan oleh orang-orang Cina. Jadi industri gula di Batavia itu sebetulnya semacam perluasan dari industri gula yang ada di daratan Cina, tetapi yang di sini di bawah perlindungan VOC. Nah, karena itu ketika terjadi krisis yang terpukul adalah mereka. Gitu ya. Dan ini yang menyebabkan kemudian banyak sekali pengangguran. Ketika itu jumlah buruh Cina yang ada di sekitar kota Batavia mungkin sudah melampaui 10.000 lebih. Dan ini yang kemudian menyebabkan mereka itu menimbulkan keresahan karena menganggur. Karena menganggur dan kemudian ini menyebabkan banyak di antara mereka mulai melakukan tindakan kriminal, mungkin pencurian, mungkin penjambretan, perampokan, segala macam begitu ya. Karena orang menganggur dan mungkin tidak punya pekerjaan. Dan ini kemudian menyebabkan VOC mengambil tindakan tegas. Banyak di antara orang-orang yang kemudian diketahui melakukan tindakan kriminal itu ditangkapi dan kemudian dibawa ke Batavia, dijatuhi hukuman, dan kebanyakan dihukum buang ke Ceylon atau Sri Lanka ketika itu. Yang menjadi alasan mereka karena orang-orang Tionghoa yang datang itu kebanyakan adalah melanggar peraturan imigrasi dan peraturan perpajakan. Tapi sebetulnya tidak itu yang menjadi pokok masalah. Sebetulnya mereka adalah korban pemerasan dari pejabat-pejabat VOC yang korup. Pada Oktober 1740, Batavia memanas. Isu bahwa warga Tionghoa yang tertangkap razia tidak dipulangkan ke Tiongkok namun ditenggelamkan ke laut membuat sejumlah warga Tionghoa yang tinggal di kawasan Om London atau di luar kota benteng Batavia marah dan menyerang pos-pos VOC. Kompeni membalas tindakan ini dengan melakukan pembantaian di halaman Stadhuis yang kini menjadi Museum Fathahillah. Misalnya, ratusan warga Tionghoa dipenggal kepalanya. Mayat-mayat orang Tionghoa dibuang di sejumlah kanal atau sungai di Batavia. Itu lebih kepada menjaga keberadaan mereka di dalam kota Batavia. Jadi mereka itu ibaratnya sudah merelakan apa yang terjadi di luar kota itu sudahlah, karena memang wilayah di luar kota sukar dikendalikan. Luas sekali wilayahnya Om London itu. Sementara di dalam tembok kota yang luasnya hanya 1 kali 1,5 kilometer itu adalah wilayah sentral di mana keberadaan dari seluruh birokrasi dan keberadaan dari komunitas Eropa yang paling inti. Nah, itulah yang kemudian mereka coba untuk pertahankan. Caranya dengan bagaimana? Caranya adalah dengan menutup tembok kota sehingga kemudian kota terisolir, dan orang-orang Cina yang ada di dalam tembok kota yang sebetulnya nggak berhubungan dengan para buruh Cina yang ada di wilayah Om London itu satu persatu kemudian dibunuh karena dianggap sebagai potensi ancaman. Karena VOC di bawah Gubernur Jenderal Adrian Falconer ketika itu mencurigai bahwa apa yang terjadi di luar tembok kota itu adalah merupakan satu komplotan ya dengan apa yang ada di dalam tembok kota. Dan yang menyedihkan banyak sebetulnya sudah saling mengenal, jadi dengan tetangga. Tapi ketika terjadi pembantaian ini, orang Belanda yang bertetangga dengan Tionghoa dan sudah saling kenal itu ikut membunuh orang Tionghoa dan merampok, menjarah harta bendanya. Jadi itu betul-betul tragedi kemanusiaan ya, karena bukan saja antara sesama orang asing ya, tapi betul-betul dalam banyak cerita baik pelaku maupun korban itu sudah saling mengenal. Menyusul pembantaian ini, kompeni memaksa warga Tionghoa yang tersisa untuk tinggal di kawasan khusus di Glodok yang terletak persis di luar benteng Batavia dan terjangkau tembakan meriam-meriam kompeni. Apa pelajaran yang dipetik dari orang-orang Belanda? Kalau sekiranya orang-orang Tionghoa itu bercampur, bersimbiose dengan orang-orang pribumi, itu merupakan suatu bahaya yang sangat besar bagi penjajah VOC. Hal itu sudah terjadi waktu geger Cina. Sudah ditunjukkan bahwa persenyawaan antara dua kelompok itu, itu akan menimbulkan suatu bahaya yang besar. Akhirnya lalu dibikin peraturan, tidak boleh kumpul, harus ada
pecinan sendiri. Nah, sejak itu kemudian VOC mewajibkan orang-orang Cina agar tidak tinggal menyebar di seluruh kota. Ini kepentingannya apa? Untuk memudahkan pengawasan. Akhirnya mereka tadinya hanya orang Jawa yang tidak boleh masuk ke dalam tembok kota, nggak boleh bertempat tinggal karena peristiwa 2 kali serangan Mataram di abad 17 tahun 1628-1629. Sejak itu orang Jawa itu nggak boleh tinggal di dalam tembok kota, harus di dalam Uma London. Tetapi setelah peristiwa ini, bukan hanya orang Jawa yang nggak boleh, tapi juga orang Cina. Orang Cina juga harus tinggal di luar tembok kota. Tapi beda dengan orang Jawa yang bisa menyebar kemana-mana karena memang mereka tinggal tidak jauh dari tempat asal mereka. Orang Cina ini nggak bisa kemana-mana karena sudah penuh dengan kampung-kampung orang Bumiputra. Akhirnya disediakan tempat khusus di sebelah barat daya dari kota Batavia yang kemudian kita kenal sebagai kawasan Glodok yang sekarang. Dengan kebijakan pemisahan pemukiman ini, company tidak hanya lebih leluasa mengontrol dan mengawasi warga etnis Tionghoa, tapi juga mencegah mereka hidup berbaur dengan warga dari etnis lain, terutama pribumi. Tidak ada sumber juga yang pasti bagaimana sikap Raja Jawa terhadap peristiwa itu. Yang jelas itu hanya bisa dilihat dari fakta-fakta kemudian. Peristiwa pembantaian warga Tionghoa di Batavia membuat orang-orang Tionghoa yang selamat dari insiden berdarah ini tidak memiliki pilihan lain selain melawan penindasan VOC. Di tengah suasana mencekam pembantaian warga etnis Tionghoa, sekitar 1.000 pejuang berani mati Tionghoa yang dipimpin Xiao Penqiang atau Ke Panjang atau disebut orang Jawa sebagai Sepanjang mengobarkan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Karena posisi mereka terus terdesak, Sepanjang dan gerombolannya mundur ke wilayah Bekasi. Mereka kemudian bergerak ke wilayah Jawa bagian tengah dan menyusuri kota demi kota sambil menggelorakan perlawanan kepada company. Dukungan kepada Sepanjang dan pengikutnya muncul di mana-mana. Di berbagai kota seperti Cirebon, Tegal, Semarang, Grobogan, Jepara, Kedu, Surabaya, hingga Pasuruan secara sporadis terbentuk kesatuan-kesatuan Laskar Tionghoa. Kalau ditanya apa yang menjadi motif, ada 2 hal. Satu adalah solidaritas mereka sesama sebagai orang Tionghoa. Nomor 2 adalah solidaritas mereka sebagai orang-orang yang teraniaya. Dari sejumlah kesatuan Tionghoa ini bermunculan para pendekar Tionghoa nan tangguh. Di Jepara misalnya, muncul pendekar bernama Tan Siko alias Singsai. Para pendekar ini menjadi panglima laskar-laskar Tionghoa. Mereka didukung ribuan prajurit pribumi Jawa, gabungan para disertir, opsir kolonial dan rakyat kebanyakan. Gema perlawanan aliansi Tionghoa Jawa ini juga sampai di telinga para pembesar kerajaan Mataram di Kraton Kartosuro. Tidak ada sumber juga yang pasti bagaimana sikap Raja Jawa terhadap peristiwa itu. Yang jelas itu hanya bisa dilihat dari fakta-fakta kemudian. Dan Sunan merasa itu ada kesempatan untuk melawan VOC, sehingga dia pun membantu secara diam-diam membantu mereka untuk melawan VOC. Raja Mataram Sunan Pakubono II akhirnya ikut mendukung perlawanan Laskar Gabungan Tionghoa Jawa ini. Ia bahkan mengirim pasukan yang dipimpin Patih Notokusumo untuk bergabung dengan pemberontak menyerang benteng VOC di Kartasura. Dengan dukungan meriam-meriam milik Kerajaan Mataram dan strategi militer Kapiten Sepanjang, benteng VOC di Kartosuro berhasil dihancurkan. Kontribusi peran orang Tionghoa, Laskar Tionghoa terhadap penyerbuan benteng VOC di Kartosuro itu tidak dapat diingkari. Ya. Mereka itu mempunyai kontribusi yang signifikan.
Dalam arti apa? Orang-orang Tionghoa ini antara lain sepanjang itu sedikit banyak sudah menyerap ilmu-ilmu perang dari Cina. Contoh, pada waktu pengepungan benteng VOC di Kartosuro, sudah dikepung berhari-hari, itu tidak menyerah. Lalu Laskar Tionghoa itu mempunyai akal, menganjurkan supaya membuat tangga, tempat berpijak, di mana bisa dikumpulkan kira-kira 10 orang serdadu. Namun, dukungan Pakubuwono II terhadap pasukan aliansi Tionghoa Jawa ternyata hanya aji mumpung belaka. Saat upaya pasukan Tionghoa Mataram untuk menaklukkan kompeni di Semarang tak kunjung berhasil, sikap Pakubuwono II berubah saat mengetahui kekuatan pasukan VOC bertambah kuat. Dengan kedatangan bala bantuan dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono II yang khawatir pasukan pemberontak kalah berbalik arah mendukung VOC. Ada perubahan politik dari Mataram, ya, itu sebetulnya adalah karena waktu itu, jadi pada waktu menyerang Semarang itu terjadi hujan yang sangat lebat, yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan banjir. Tentu saja dalam hal ini pihak penyerang kewalahan kalau dibandingkan dengan pihak yang bertahan, karena jalan-jalan yang berlumpur yang harus diseberangi, ya, itu akan membuat sangat kesulitan. Sikap plin-plan Sunan Pakubuwono II membuat marah Laskar Aliansi Tionghoa Jawa. Banyak bangsawan dan prajurit Mataram termasuk adik dan keponakan Pakubuwono II, yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, menolak perintah Pakubuwono II. Mereka tetap bergabung dengan pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Konflik di kalangan internal Keraton Mataram dan dukungan kelompok-kelompok yang kecewa dengan VOC ini membuat Laskar Tionghoa kian kuat. Sebetulnya ada 3 alasan utama menurut saya. Pertama, krisis di keraton. Di internal keraton sini terjadi konflik-konflik, di antaranya tadi sudah saya sebutkan rumor, gosip, suksesi dan sebagainya itu muncul. Kemudian yang kedua, krisis hubungan antara Kartosuro dengan pesisir sendiri. Yang ketiga, alasan ketiga adalah krisis hubungan antara VOC dengan orang-orang Cina. Karena tidak lagi mengakui kekuasaan Pakubuwono II, Laskar Aliansi Tionghoa Jawa akhirnya mengangkat cucu Sunan Amangkurat III, Mas Garendri, sebagai Raja Mataram baru dengan gelar Sunan Amangkurat V. Raja yang masih remaja ini juga dijuluki Sunan Kuning karena diangkat menjadi raja oleh orang Tionghoa. Dengan pimpinan Sunan Kuning, pada tanggal 30 Juni 1742, Laskar Tionghoa Jawa menyerang dan berhasil merebut Keraton Kartosuro. Dalam penyerangan ini, Pakubuwono II melarikan diri lewat salah satu sisi tembok komplek keraton yang berlubang akibat tembakan meriam para penyerang. Bersama beberapa pengawalnya, Pakubuwono II kemudian lari dan berlindung di Ponorogo. Dari Ponorogo, Pakubuwono II kemudian meminta bantuan VOC untuk menggempur Sunan Kuning. Dengan dukungan pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat IV, pasukan VOC berhasil mengalahkan pasukan Tionghoa Jawa di beberapa tempat. Keraton Kartosuro sendiri sempat diduduki pasukan Cakraningrat IV. Namun, atas bujukan VOC, Cakraningrat IV rela menyerahkan keraton ke tangan Pakubuwono II. Meski bisa kembali ke Keraton Kartosuro, Pakubuwono II memilih memindahkan keratonnya ke daerah Solo. Jadi bisa dilihat dari bagaimana posisi keraton sebagai pusat dari kerajaan, sekaligus juga pusat dari pemerintahan raja. Jadi ketika Keraton Kartasura sendiri dibobol oleh Laskar Tionghoa pada tahun 1742 dan banyak sekali korban di keraton tersebut, maka dalam perspektif masyarakat Jawa sendiri, keraton yang telah dibobol itu sebenarnya sudah tidak lagi dianggap sakral, atau sehingga pada saat itu Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan Keraton Kartasuro.
Sementara itu, setelah terusir dari Keraton Kartosuro yang sempat didudukinya selama sekitar 6 bulan, Sunan Kuning meneruskan perang terhadap Kompeni dan Pakubuwono II. Karena terpisah dengan pasukan Sepanjang dan kehilangan jejak prajurit pada tanggal 2 Desember 1743, Sunan Kuning mendatangi loji VOC di Surabaya untuk berunding. Namun, Kompeni menangkap Sunan Kuning dan mengeksekusi ratusan pengawalnya yang beretnis Tionghoa. Sunan Kuning sendiri kemudian diasingkan Kompeni ke Sri Lanka. Ya sedikit banyak akhirnya itu membawa kepada satu kesadaran ya, bahwa ada satu kelompok masyarakat yang mungkin secara kultural, secara sosial dan politik itu bisa dijadikan kambing hitam. Setelah Sunan Kuning menyerah, perang melawan Kompeni masih berlanjut di bawah pimpinan Sepanjang, Adipati Martopuro, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Perang baru benar-benar berhenti pada tahun 1755. Penerus Pakubuwono II, Sunan Pakubuwono III memilih berunding dengan Pangeran Mangkubumi untuk mengakhiri perang. Lewat perjanjian Giyanti, kedua pihak setuju membagi wilayah Mataram menjadi Kasunanan, Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta dipimpin Sunan Pakubuwono III, sementara Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono. 2 tahun kemudian, sebagai konsekuensi hasil perjanjian Salatiga, Kasunanan Surakarta juga harus menyerahkan wilayah perdikan Mangkunegaran kepada Raden Mas Said yang bersedia mengakhiri perang. Raden Mas Said kemudian bergelar Mangkunegoro. Ini lebih banyak inisiatifnya timbul dari Pakubuwono III. Pakubuwono III mengatakan waktu itu kepada Raden Mas Said, marilah, ini kalau kita terus-teruskan begini, ya, ini sudah tidak akan ada akhirnya. Yang malah nanti pada ujung-ujungnya ya, kita itu akan remuk redam, tidak ada apa-apa. Makanya Kamas, kami mohon ya, kembalilah dari melakukan perlawanan. Berbeda dengan para bangsawan Jawa yang bersedia berunding dan mengakhiri perang, Kapitan Sepanjang dan para pejuang Tionghoa yang tersisa tidak pernah menyerah. Setelah beberapa temannya termasuk Singseh gugur, Sepanjang tetap melanjutkan perang dan tak pernah tertangkap. Sepanjang lari dari desa ke desa, salah satunya di wilayah Karanganyar. Pimpinan Laskar Tionghoa ini terlihat terakhir kali di depan umum pada 1758 di Istana Gusti Agung Bali. Setelah itu, ia kembali tak diketahui rimbanya. Pemberontakan Laskar Tionghoa Jawa adalah perang dengan jangkauan wilayah yang sangat luas. Kerugian di pihak Kompeni sangat besar. Sementara bagi pihak Mataram, perang ini mengakibatkan hancurnya Keraton Kartosuro sehingga harus dipindahkan ke Solo. Sejak pemindahan keraton ini, status kerajaan Mataram seakan menjadi kerajaan boneka Kompeni. Pakubuwono II terpaksa harus menyerahkan seluruh gerbang cukai dan penguasaan daerah pesisir kepada VOC. Ia tak berhak lagi mengangkat bupati di pesisir. Menurut satu penelitian dari John Pemberton dalam bukunya On the Subject of Java, menyatakan bahwa sebenarnya perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta itu bukan suatu prosesi kemenangan, tapi justru dilingkupi oleh suatu kekalahan, karena kita tahu bahwa selepas Keraton Kartasura runtuh, ada beberapa pangeran yang masih berjuang, salah satunya yaitu Raden Mas Said dan beberapa kapiten Tionghoa Sepanjang itu juga masih belum ditaklukkan, sehingga agaknya memang
Babat sebagai sumber informasi itu cenderung melebihkan prosesi perpindahan raja dari Kartosuro ke Surakarta. Peristiwa geger pecinan juga memberi implikasi sejarah yang besar. Di bidang sosial politik misalnya, pasca terjadinya geger pecinan, VOC membuat berbagai kebijakan untuk menciptakan sekat atau pemisah dalam hubungan antar etnis pribumi dengan etnis Tionghoa. Kita kenal dari buku-buku pelajaran sejarah waktu kita SD dulu ada kebijakan divide et impera, memecah belah dan menjajah. Nah itu memang disadari oleh Belanda, mereka harus melakukan politik ini karena jangan sampai elemen-elemen yang ada di Indonesia itu bisa bersatu, karena kalau bersatu mudah sekali mereka akan diusir gitu. Jadi memang Belanda sengaja memecah belah mulai dari aspek hukum, kemudian kedudukan di masyarakat, kemudian dalam hal pendidikan, dalam kedudukan sosial dan lain sebagainya itu dipisah-pisahkan oleh Belanda sehingga politik pecah belah dan politik identitas itu berjalan dengan efektif, maka Indonesia bisa dikuasai Belanda selama periode yang cukup lama. Ya sedikit banyak akhirnya itu membawa kepada satu kesadaran ya bahwa ada satu kelompok masyarakat yang mungkin secara kultural, secara sosial dan politik itu bisa dijadikan kambing hitam, seperti cara VOC mengkambing hitamkan orang-orang Cina yang ketika itu ada di Batavia terhadap semua permasalahan yang ada. Sejarah geger pecinan yang pernah berupaya dihilangkan rezim Orde Baru sebenarnya bisa dijadikan sebagai modal sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menata hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai antara etnis Tionghoa dengan Jawa atau etnis-etnis lain. Metro TV, knowledge to elevate.